karena frekuensi juga bisa dialiri beberapa teknologi yang katakanlah bisa juga berjalan di fitur ini. Kemudian berikutnya adalah masalah digitalisasi siaran ini juga akan mampu membangkitkan industri manufaktur atau digital receiver. Yang terakhir masalah harapan kami seperti tadi Abensi bilang, ya, FG ini akan mampu mengidentifikasi permasalahan dan harapan para stakeholder penyiaran sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang memang sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Staf Ahli Bidang Teknologi Bapak Heri Abdul Aziz. Selanjutnya adalah acara inti kita pada hari ini, yaitu forum discussion group maksud kami, yang narasumbernya seperti yang disebutkan tadi ada Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Bapak Heri Sugiarto, Direktur Utama RRI dari Bapak Muhammad Rohanudin, Direktur TMB RRI Bapak Rahadian Giling, perwakilan dari Radio Suara Surabaya Bapak Errol Jonathan, dan dari Teknologi DRM Mrs. Suhandra Obeja dan Mr. Alexander. Acara pada hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Sunaria Ruslan. Kepada Pak Sunaria, setelahnya acara saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Good morning, Mr. Chandra and Alexander. Welcome to Bali. We will start to discuss about the DRM. Here, some speaker will be, as already said by the MC, the speaker is Bapak Henry Sugiarto from Staf Ahli dari Kominfo, and the second speaker will be Mrs. Nusantara from DRM Consortium, and after that Mr. Rohanudin, Director of RRI. Also the fourth speaker is Mr. Rahadian Giling, Director of Technical of the RRI, and also Mr. Errol Jonathan is from the representative of the commercial radio. Also another one is I invite also Mr. Budiono from the PT Panggung, is from the commerce electronic industry, right? Consumer electronic industry from Surabaya, right? Okay. I think each this speaker we give the time 15 minutes each speaker. After that we go to the discuss. Now is time is already 9:23 minutes, and I think Mr. Henry Sugiarto saya persilakan untuk bicara pertama. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Good morning, Mr. Alexander and Rusandra, Mrs. Rusandra. Welcome to Bali. Have a nice day in Bali. But I'm afraid I could not speak English because for communication listening I must be Indonesian and using bahasa. Oke. Bapak Ibu yang terhormat, pertama Pak Royhan yang datang sebagai narasumber dari Dirut RRI, Mas Errol Jonathan, ini teman lama yang ikut membuat saya jadi staf ahli. Ada Ibu Pak staf ahli baru Pak Heri Aziz, teman lama juga yang kembali jadi welcome back to Kominfo, Bu Woro, Ida Stuti, dan juga semua hadirin yang ada di sini. Nah, bicara mengenai digitalisasi radio, mengapa tidak?
Saya mengatakan mengapa tidak, karena seakan-akan kalau kita ngomong digitalisasi penyiaran, selalu yang dibicarakan adalah digitalisasi TV. Radio itu seakan-akan ada di panggung belakang atau ada di tidak terlalu penting gitu ya. Walaupun sebenarnya saya yakin radio sampai kapanpun tidak akan mati. Bahkan media radio tetap akan hidup, tetap akan menjadi sebuah bisnis, juga akan menjadi sebuah kekuatan politik, dan juga akan menjadi kekuatan sosial. Jadi radio itu selalu menjadi institusi politik, institusi sosial, dan institusi bisnis. Cuma memang yang seksi dibicarakan itu memang TV selama ini. Sehingga TV, digitalisasi TV kita sudah bicara, sudah berdebat, sudah bikin aturannya, sudah melakukan apa saja untuk televisi, tapi untuk radio, mohon maaf, sepi. Baru Bu Poro ini mencoba untuk membuka kembali. Itu. Next. Tapi kalau kita mau bicara mengenai bagaimana digitalisasi radio, maka mau tidak mau kita, karena saya ini staf ahli bidang hukum, jadi ngomongnya sekarang dasarnya undang-undang penyiaran ya. Di undang-undang penyiaran itu ada visi misi tentang bagaimana penyiaran Indonesia, yaitu terciptanya sistem penyiaran yang mampu memajukan dan mensejahterakan serta memperkokoh persatuan bangsa. Jadi intinya sana kalau penyiaran itu. Kemudian misinya adalah menciptakan sistem penyiaran yang adil, merata, efisien, berkualitas. Nah, kalau kita mendigitalisasi radio, maka arahnya sudah seperti ini, yaitu memajukan kesejahteraan, ya, memperkokoh nasionalisme dan persatuan bangsa, dan juga penyiaran itu menjadi adil, merata, efisien, berkualitas, dan juga menyiarkan konten yang bermartabat. Kenapa? Artinya kalau radionya berkembang tapi kontennya tidak bermartabat. Di Jawa Timur itu kalau saya naik mobil pulang ke Jogja itu selalu dengar iklan-iklannya radio-radio di pinggir-pinggir jalan itu, Mas. Itu iklannya gini, pring cagak radio. Nah, nganggo jengking luwih jero. Itu radio itu. Itu kan cara itu iklan-iklan seperti itu, dan yang dijual adalah obat-obat kuat, kemudian juga memproduksi atau mengiklankan para dukun, para tabib, dokter yang ahli pun tidak boleh diiklankan, tapi kalau di radio dukun-dukun, tabib-tabib diiklankan. Itu kehebatan radio kita. Padahal jelas bertentangan. Nah, konteks ini yang kita perlu ingat. Next. Nah, tujuan digitalisasi penyiaran itu sebelum tujuan digitalisasi penyiaran itu harus, atau kata secara ideal adalah objektifnya itu efisiensi penggunaan spektrum, frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, peningkatan kualitas siaran supaya masyarakat bisa mendapatkan kualitas ya. Green economy. Kenapa? Karena kalau dengan digital maka lebih efisien listriknya, lebih efisien dalam hal penggunaan peralatan-peralatannya, jadi green economy dan digital dividend kalau bisa. Jadi kalau sekarang ini FM ini penuh, maka nanti kalau dengan digitalisasi radio FM-nya menjadi lebih longgar. Misalnya gitu ya, kalau mereka mau bermigrasi. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi, karena sekarang memang teknologi itu sudah begitu pesat, sehingga sekarang ini kalau orang cari radio analog di kota-kota besar itu sulit. Kita masuk ke mall mau beli radio itu nggak ada. Itu karena perkembangan teknologi. Kita pergi ke negara-negara maju beli radio analog yang nggak ada, adanya ya HP. Sudah susah ya. Kemudian terakhir adalah demokratisasi penyiaran, dan ini tetap adalah peningkatan kesejahteraan. Bagaimanapun juga semuanya ini akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, Bu Woro ingin supaya radio digital ini bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil, para nelayan-nelayan, petani-petani yang jauh dari remote area yang ada di Indonesia bagian jauh, misalnya di pulau terluar, pulau terdepan, gitu. Nah ini digitalisasi radio di sana arahnya. Next.
Kalau kita lihat dari iklan, harusnya kita optimis. Karena iklan di Indonesia naik terus, nggak pernah turun. Optimis, semua. Sampai kira-kira tahun 2015 itu 12,3 ini billion ya, billion US dollar. Billion US dollar. Sekarang 13,4 billion US dollar juga. Naik terus. Tapi kita lihat gimana. Next. Nah, trennya ini tren dunia ya. Tren dunia itu ternyata memang orang semakin jarang nonton TV ini nonton TV ini. Kita lihat orang-orang nonton TV ini semakin umurnya yang muda-muda semakin jarang. Ini yang merosot ini umurnya muda-muda 18, 24 tahun. Yang umur itu nggak pernah nonton TV. Yang kuning umur 12, 27 merosot nggak nonton TV. Yang nonton TV yang di atas umurnya 64 tahun. Jadi kalau anda di sini sering nonton TV mungkin sudah mulai umurnya tua. Ini tua-tua ini masih nonton TV. Jadi radio mulai ketemu. Radio datanya belum ketemu, tapi ada untuk radio sih. Jadi penonton TV ini di Amerika Serikat itu memang orang tua-tua. Yang semakin tinggi nontonnya tua-tua. Yang muda-muda turun semua, ngedrop semua. Ya, next. Ini orang-orang Amerika sekarang waktunya dihabiskan untuk nonton Netflix. 37%. Kemudian YouTube 18%. Kemudian baru browsing, Amazon, Facebook itu kecil. Itu tren dunia ya, tren pertama di Amerika Serikat. Gimana di Indonesia? Ini di Indonesia. Di Indonesia orang bangun tidur langsung Facebook. Setelah Facebook, WhatsApp, baru Twitter. Kemudian ini Indonesia ini. Jadi sebagian besar memang lebih suka ke Facebook dan hampir semua kita punya akun Facebook. Next. Nah, kalau tadi iklan itu naik, ternyata iklan radio ini merosot terus. Hanya suara Surabaya saja masih bertahan, merosot terus nih. Apa iklan di Indonesia itu? Semakin hari semakin merosot. Makanya kalau RRI juga susah itu logis gitu Pak. Lalu merosot terus. Televisi sebenarnya juga flat, tidak naik Pak. Saya ada datanya cuma